Dan mudah-mudahan Akang Teteh nggak kesinggung ketika aku bilang anak cucu kelak ya, Kang lah aku mau masih sendiri, ya amin we dulu ya, aminkan aja dulu. Karena barangkali Akang Teteh sekalian, jangan-jangan dimudahkannya kita dan dilembutkannya hati kita untuk mau ke majelis ilmu, datang ke masjid, untuk niat belajar aja, jangan-jangan bukan karena kita yang soleh gitu ya, tapi karena dulu barangkali orang tua kita, atau orang tuanya orang tua kita, atau orang tuanya orang tua kita, atau orang tuanya orang tua orang tua. Unik itunya, orang tuanya orang tua kita, namun sebetulnya teh buyut, bau, kakait siwur, jangga wareng gitu ya, cek nong, itu kemudian berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim yang baru Allah kabul ketika dihadirkannya Rasulullah SAW kan gitu ya, ya Allah aku berdoa semoga kelak ada di antara bangsa ini yang mempersatukan kabilah-kabilah gitu, diwujudkannya teh kan kelak ya, bilangnya teh kelak, tapi berapa ribu tahun ya dari Nabi. Nanti ya Kang Teteh mungkin ini jadi PR buat tugas dikerjakan di rumah, panghitungkeun kira-kira masanya Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad SAW berapa lama ya. Nah jangan-jangan kita juga gitu ya, makanya kalau kita kemudian berbuat baik dikit aja ya, mudah-mudahan jangan GR dan mengira bahwa ini tuh karena kita. Aduh, aing berubah gitu ya. Pernah nggak ketemu teman lama gitu ya, terus tiba-tiba, ih kamu berubah, gitu ya. Ih kamu asa beda, gitu. Tapi kan kadang curiga ya, beda apa gitu ya. Dan suka nggak adil kita mah ya. Pokoknya kalau perbedaan itu buruk, kita tersinggung dan ngerasa dibully ya nggak. Body shaming kamu mah, gitu ya. Kamu kok jadi lebih gemoy gitu ya. Ya, gitu ya. Asal jangan joget-joget ya. Kan gitu ya. Gitu. Nah, jangan sampai kita mengira bahwa apa yang kita lakukan adalah bunga. Nyambung bisa. Saya juga penyiar ya. Kamana-kamana nyambung we kadinya apa nama. Mudah-mudahan kita tidak mengira bahwa apa-apa yang kita lakukan saat ini adalah bunga. Nah, istilah bunga itu, nah makanya tema malam ini kan bunga hati ya. Lagi viral aku liar ya nge-scroll apa aya lagu eta deui. Nge-scroll naon ada lagu itu lagi. Jangan-jangan kita itu orang-orang yang, nah kalau istilah bunga itu dipakai di dalam sastra untuk menggambarkan sesuatu yang menjadi output atau hasil akan sesuatu gitu ya. Yang paling kita ingat apa coba bunga, yang ada hubungannya sama bunga? Bunga tidur. Bunga tidur itu apa? Mimpi kan? Jadi kalau tidur kita sangat berkualitas, jadi kan tidur itu ada macam-macam levelnya ya. Ada yang apa ya? Kok aku jadi lupa istilahnya ya? Pokoknya tidur yang enggak tidur. So kumaha ta eta. Jadi enggak benar-benar tidur. Naonnya istilahnya? Peureum hayam. Bener ya? Aku asa can pernah ningali hayam peureum. Peureum. Iya bener ya sepeureum-peureumna hayam beunta bener. Kang pernah lihat ada hayam peureum? Oh peureum. Oh alhamdulillah. Aku taramaturan hayam peureum dah. Iya peureum hayam. Istilahnya bagus itu. Istilah ilmiahnya namanya peureum hayam. Peureum hayam. Terus ada REM ya, rapid eye movement. Jadi mata berkedut itu nah mulai masuk ke alam mimpi tuh katanya. Mulai ngebayangin, mulai nge-recall memori. Ada yang namanya deep sleep. Nah, kalau deep sleep itu mungkin istilah ilmiahnya kebluk. Udah gebog jauh banget lah dia, udah susah diapa-apain, digoder, diapa, susah. Ya, nah itu yang deep sleep ya. Nah bunga tidur itu nunjukin bahwa kualitas kita bagus. Jadi beberapa penelitian masuk ke fase REM aja, REM itu rapid eye movement. Jadi gerakan-gerakan yang cepat mata, jadi kalau ngelihat orang lagi tidur matanya itu suka berkedut-kedut kelopak matanya. Jangan dikasih musik ya, aduk, enggak jangan. Itu tanda bahwa dia udah mulai masuk ke tidur yang berkualitas. Perubahan gelombang otak. Jadi kalau otaknya kita, aku ada alatnya di kampus ya punya tuh. Jadi siga helm Kang. Teteh marah hese ya, ketutupin jilbab ya. Atau di helm dulu baru di jilbab gitu ya. Gawe kayaknya nanaonan. Itu nanti kita bisa tahu gelombang otak. Aku dulu neliti pakai alat itu.
Jadi kalau kita nyetel musik yang temponya, kan ukurannya pakai tempo ya, beberapa beat per second, jadi ngikutin. Kalau tempo musiknya di bawah 120 beat per second, itu nyetirnya juga nyantai. Dan emosi itu ngaruh. Tapi kalau kebetulan nyetel musiknya yang beat per secondnya tinggi, beat per second itu ketukan temponya, tek, 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 tek. Kalau pakai metronom ya, nah karena saya neliti kan, itu jadi cepet. Jadi terlepas dari genre lagu apapun, kalau BPM-nya, beat per minute, sorry bukan per second, BPM, beat per minute-nya tinggi, itu tuh ngaruh ke adrenalin kita. Gitu, coba lagi lagunya cepet, temponya cepet, tiba-tiba ada yang nyalip, nyusul, wah langsung jiwa sembalap ketik, gas. Yang kasihan yang biasanya yang sebelah ya, atau yang di belakang kan kasihan ya. Dia mah nggak megang kendali tapi suka ikut ngerem. Akang teteh ngerasain gitu nggak? Kalau kita yang disupirin sama orang gitu ya, dan kaki kita tadi ikut ngerem udah capek, lebih capek. Dia mah melakukan langsung dengan konkret, kita mah berimajinasi. Capek mana coba? Yang konkret melakukan atau yang berimajinasi? Dah capek yang berimajinasi atuh. Kamu mah nggak nyetir tapi capek, nggak tahu psikologi. Psikologis aku terganggu gara-gara kamu nyetir. Makanya salah satu skill yang kemudian barangkali bernilai amal soleh dan menimbulkan ketenangan bagi umat adalah nyetir yang smooth, nyetir yang halus, ya. Ngegasnya pelan-pelan. Jadi ngerem teh bukan langsung ngerem, tapi lepasin dulu gasnya, baru ngerem. Ayo kita mau Komo, wah ini mah jadi stigma ya tapi belum aku teliti. Yang ahwat mah tara ganti oli. Apa oli teh? Enggak sok nama. Pokoknya suara mesin teh udah serak teh, serak-serak calutak teh geningan kan. Suara mesinnya teh. Nah hanya kita lagi jadi ngomongin ini ya. Ini durasi ini penting. Dari mana teh? Nyampe mana sih tadi teh? Hah? Oh dari Peureuh ya. Oh tadi bunga tidur. Tidur itu, nah jadi kan motor itu. Kayak jadi ngomongkan iya weh. Gardan, oli ya sama langsam. Jadi yang kita bahas tadi tentang tadi bunga tidur teh. Kata bunga di kesusastraan itu nunjukin output atau hasil dari sesuatu. Kalau ada bunga itu nunjukin bahwa kita teh udah melakukan sesuatu dengan baik. Dalam menghantarkan satu proses pertumbuhan sesuatu. Kebayang sampai sini ya? Kalau kita punya pohon, Kang teh cobain gerak, nanam pohon, nanam tanaman, lalu kemudian berbunga, kita akan ngerasakan bahagia. Makanya tong lalawora, kalau kita punya tetangga, lalu dia udah pensiun, dan dia kemudian sibuk menanam bunga, lalu kita tuh pira atau meni mocel gitu ya. Cuman ngambil bunga sedikit, itu tidak sakit hati. Kenapa? Karena beliau-beliau ini menghantarkan betul prosesnya. Maka tanaman yang berbunga itu nunjukin betul, benar, tepat, dan telaten dalam memandu tiap proses perubahannya. Kebayang sampai sini ya? Makanya kan tadi pertanyaan yang awal tadi, pernah gak Akang Teteh ketemu orang, kamu berubah. Udah aja jangan direspon, kenapa? Karena dia belum tentu tahu, yang dia lihat adalah bunganya gitu ya. Aku lagi posting beberapa bulan lalu gitu ya, lagi posting tiba-tiba ada yang nge-DM. Zen masih inget aku nggak teman SD kamu? Alas ya saha, aku teh. Sahanya. Kalau Akang Tetes masih suka reunian SD nggak ya? Aku mante ya. Aku paling males ya ada reunian SD, SMP. Jadi kalau bulan puasa teh kan buka bersama SD geningan. SD, TK, SMP, mantan kahiji, mantan kedua, mantan semua dijajarkeun. Aku mah enggak, jadinya nggak tahu tuh. Ini kamu meni hebat ya, meni berubah. Nah itu contoh. Kamu berubah ya Zennya. Nyanyi tuh apa yang paling hebat budak SD bisa lakukan coba. Dia ngelihat aku sekarang kayak gininya pasti hebat atau perbandingannya. Pas ngelihat aku lagi mungkin ngacai, lehoan, main benteng-bentengan, ucingkup gitu ya. Monggowa goci pia cimida lah. Ya kan beda sama sekarang makanya. Nah yang dia lihat adalah apanya coba? Bunga. Sama sini clear ya, jelas ya? Bunga. Nah di dalam bunga itu nanti ada ekspektasi.
Nah bunga itu ternyata simbolisasi yang luar biasa. Kalau Akang Teteh baca kitab-kitab sirah, terutama yang ditulis sama Ali As-Salabi, terus kemudian coba di revisiting istilahnya, dituliskan ulang, direinterpretasi ulang sama Profesor Malik Badri, ilmuwan psikolog muslim lah luar biasa. Profesor Malik Badri itu salah satu idola aku tuh ya. Beliau tuh menyampaikan bahwa seorang muslim itu diibaratkan sebagai pohon yang kemudian dia berbunga. Jadi amal soleh itu adalah bunganya seorang muslim. Makanya imannya itu mengakar. Makanya gambarnya diilustrasikan itu nanti pakai pohon. Nah, makanya ketika ngomong bunga hati, kira-kira apa yang ada dalam kolbu kita yang mencirikan bahwa kita tuh udah nyampe ke puncak, ke output, ke karya yang bisa dilihat sama orang sebagai hasil perubahan, sebagai puncak perubahan. Sampai sini jelas ya, pahamnya, kebayang ya? Dan bunga itu sesuatu yang kemudian dinanti-nanti sebetulnya. Aku inget banget, nah gara-gara mau bahas ini, aku kemarin buka-buka lagi album-album foto, kan zaman aku mah ya dulu masih di updruk ya, foto teh. Jadi nenek aku tuh almarhum, dulu nanam sebuah bunga, dan bunga itu istilahnya apa ya kalau itu teh? Mekar. Nah jadi para hoki ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Ketika dan bunga itu mekar teh kekeh pengen difoto. Mana-mana sahan boga Kak. Jadi minjem ke tetangga, minjem kameranya, minta si itunya dipotong, nanti kita datang ke emang-emang yang di pinggir jalan. Waktu itu kan saya masih tinggal di daerah Pasir Koja, Astana Anyar. Ke jalan Astana Anyar buat di updruk, ada di mang-mang di gerobak keningan ya, yang terpencil tertutup. Wah, jadi kayak film James Bond banget ya, yang memata-matai ini kan. So ada yang merah-merah, terus di updruk dan dilihat. Kenapa sih selebay itu? Karena kan paling cuma beberapa hari tuh ya, lama-lama kan layu kan. Tapi itu nunjukin puncak performance sesuatu. Kalau kita nganterin perubahan dan ngelihat bunganya, luar biasa. Makanya muslim itu ibarat sebuah pohon yang iman adalah akarnya, batangnya itu adalah prinsip-prinsipnya, kemudian daun-daun yang rimbun itu menjadi sinyal dan pertanda bahwa kita tuh nyaman untuk orang supaya mau bersandar sama kita, itu ya. Nah, bunganya itu yang kemudian akan jadi sesuatu. Kalau di istilah psikologi, Akang Teteh semua, nah ini ciri khas kajian aku mah ya harus ada istilah yang keren ya. Satu aja istilahnya. Kalau Akang Teteh buka jurnal-jurnal psikologi, apalagi psikologi positif ya, positif psychology, di 5 sampai 10 tahun terakhir ada istilah namanya ini nih. Flourish, ya, flourish. Flourish itu artinya apa? Mekar. Makanya yang didambakan dari kajian-kajian psikologi positif adalah manusia-manusia yang flourish, yang bisa mekar. Yang kayak gimana yang mekar teh? Jangan-jangan aku cenah. Badan meni mekar kieu, itu mah melar. Punten nanti tolong bedakan istilah mekar dengan melar ya. Kang jangan-jangan aku sebulan yang lalu aku 55 cenah berat badan. Sekarang pas ditimbang lagi jadi 85. Tah, eta namanya melar. Mekar mah enggak, mekar itu dampaknya selalu ke orang lain. Bunga yang mekar itu mau nggak mau orang tuh akan diem tertegun melihat bunga itu. Sok coba Akang Teteh cek aja. Akang Teteh kan bukan orang yang pecinta bunga ya. Bukan orang-orang yang suka mengamati bunga, bukan ilmuwan bunga kan. Perkembangan gitu bukan. Makanya aku ya kalau ke tukang kembang ya di daerah Lembang, nanya Kangnya Abi mah kalau di rumah, aku mah ya kalau di rumah nanam ini tuh nggak pernah tumbuh sebegitu bagus kayak yang punya Akang. Ya tuh ayah kerjaannya apa? Dosen. Iya tuh udah dosen mah tuh nggak pernah nanam bunga. Dan saya mah kerjanya tukang bunga, ya pasti bunganya bagus. Oh gitu. Jadi orang kudu meuli atau ulahnya. Jadi kalau pengen di rumahnya bagus bunganya, ya hire tukang bunga, ya tukang kembang gitu. Oh oke ya, bener. Karena apa? Flourish itu tidak semua orang tahu, tapi ketika tumbuh mekar, kelihatan dan semua orang bisa menikmati. Paham sampai sini ya? Clear ya? Itu namanya flourishing. Mangga kalau Akang Teteh nggak percaya, cek
pakai Google Scholars aja. scholars.google.co.id atau googlescholars.com. Ketik kata flourishing atau flourish itu tuh dambaan semua ilmuwan psikologi terkait dengan puncak pertumbuhan manusia. Jadi kalau ciri bahwa aku benar-benar bertumbuh, aku udah menemukan diriku, aku jadi diriku, aku tuh yang seperti apa? Namanya yang flourish. Jadi kalau disebut bahwa Rasul itu inna arsalnaka, sesungguhnya engkau rahmatan lil alamin, memang Rasul mah flourish, kebayang ya? Kehadiran beliau dinikmati sama orang yang melihat. Jadi ada tokoh namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian jadi itu beliau tuh ayahnya Khalid bin Walid kan. Khalid bin Walid bin Mughirah atau Walid bin Mughirah. Tokoh utama, tokoh besar di situ. Sampai orang-orang di Mekah itu bilang kayak gini, kalaupun harus ada seorang nabi di daerah ini, di wilayah ini, yang mestinya engkau Walid, bukan orang itu, kebayang ya? Kalaupun ternyata memang ada seorang nabi yang paling pantas dipilih jadi nabi, bukan dia, tapi engkau, kamu lebih pantas. Dari segi etika, dari segi pengalaman kepemimpinan, dari segi kekayaan, dari segi keturunan, engkau yang lebih pantas gitu. Nah ada sosok namanya Al-Walid bin Mughirah. Tapi kemudian Walid ini pun ketika kemudian diprotes dan mencoba menangkap aspirasi masyarakatnya yang gelisah karena ada Rasulullah ya. Karena ada Rasulullah dengan ajaran Islam tuh kan gelisah. Ini bisa merusak ajaran kita nih, ajaran nenek moyang. Tolong kasih tahu ke dia bahwa dia tuh melakukan sesuatu yang buruk. Apa coba ketika Walid bin Mughirah nanya, ngeliat, mencoba menginterogasi Rasulullah, duhai Muhammad, apa yang engkau bawa? Cerita Rasulullah. Seperti apa ajarannya? Seperti itu. Emang seperti apa yang dikatakan oleh Tuhanmu? Diceritakan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Terus pulang lagi ke jamaahnya, terus ditanya gimana? Apa kampanye yang harus kita lakukan untuk menghancurkan orang tersebut? Nah karena value nilai orang Arab itu jujur, jadi semarah-marahnya orang Arab ke orang lain itu nggak pernah pakai kebohongan. Jadi nggak pernah memproduksi hoax orang Arab zaman itu ya. Makanya apa coba kata-kata yang dipakai sama Al-Walid bin Mughirah? Kata-katanya kayak gini. Bahaya tuh agama yang dibawa Muhammad, dia bisa memisahkan anak dari ayahnya. Enggak bilang bahwa ajarannya salah, enggak bilang bahwa dia tukang bohong, enggak bilang bahwa Rasulullah itu, Muhammad itu seseorang yang buruk perilakunya, enggak. Kenapa coba? Karena Rasul tuh udah tuntas dirinya. Hadirnya beliau aja udah flourish. Bayangin sampai sini ya. Rasul aja langkahnya, omongannya, perilakunya udah flourish. Anu siga kumaha Kang anu flourish teh. Nah ini yang akan kita coba pelajari ya. Sampai sini aman ya, paham ya. Bahkan seorang Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, ya kecuali Abu Jahal ya, dan memang pinter ya politiknya. Makanya kan Abu Jahal itu kan julukannya Abul Hakam sebetulnya. Bapak yang adil. Mungkin ketua Mahkamah Konstitusinya lah di Jazirah Arab mah. Tapi kan perlu mengakali supaya aman kan, supaya aman. Makanya ditanya sama Rasul, duhai kan namanya Amr bin Hisham. Makanya Rasul berdoa, ya Allah berikan aku salah satu di antara dua Amr. Antara Amr bin Hisham atau Amr bin Khattab. Nah, dikasih sama Allahnya Umar bin Khattab kan gitu ya. Karena ini jagoan banget, influencer, pengaruhnya bagus dan pinter. Nanya, duhai Amr, maukah kamu aku ajarkan sebuah kalimat yang membuat kamu bisa berkuasa di antara orang Arab dan sekitarnya? Wah mau dong, nah, karena dia politikus, memang kalau godaannya Amr bin Hisham itu bukan harta dan wanita, tapi tahta. Senang banget kemudian punya amanah, jabatan dan menguasai sesuatu. Kalau gitu ucapkan la ilaha illallah wa ana rasulillah. Dan aku rasulnya Allah. Terus Abu Jahal tuh gak mau.
Kenapa nggak mau? Karena tahu dan sadar konsekuensinya. Kalau aku ngucapin kalimat itu dan aku jadi pemimpin di Arab dan sekitarnya, tapi kan kamu tetap rasulnya. Kebayang ya? Aku selamanya akan tetap lebih rendah dari kamu. Padahal kelompok aku, garis keturunanku itu lebih mulia dari kamu gitu. Nah makanya dijuluki sama para sahabat disebut dengan Abu Jahal. Kenapa? Karena dia jahil, bodoh banget, nggak mau menerima tawaran personal. Bayang nggak kita ditawarin buat MLM gitu ya. Ditawarin produk langsung sama yang punya perusahaannya coba. Kan makanya disebut Abu Jahal tuh kayak gitu. Nah bayangkan flourishingnya Rasul itu sampai-sampai membuat orang kesulitan untuk menghinakan. Yang dilakukan Abu Lahab dan istrinya juga gitu kan, jahil-jahil kecil. Jahil-jahil kecil yang membuat supaya Rasul tuh kapok. Gak mau langsung nusuk, langsung mukul karena masih sayang. Abu Lahab itu masih sayang. Ketika Abu Thalib meninggal, orang yang pertama kali mendeklarasikan perlindungan itu Abu Lahab. Karena beliau pamannya. Aku sekarang yang menjamin keponakanku. Jadi orang yang membela keluarganya buat orang Arab itu sangat mulia. Dia dapat kehormatan sementara sebelum dihasut sama Abu Jahal gitu ya. Ini Pak Abu-Abu nih rada kumaha ya kelakuannya. Tapi tetap Rasul mah kan flourish. Malah ada satu orang yang kemudian jadi nama tengah anak saya ya. Anak aku namanya Tufail bin Amru Ad-Dausi. Tufail itu udah diwanti-wanti kalau datang ke Mekah hati-hati ketemu sama orang yang namanya Muhammad. Kamu akan kepengaruh, kena sihir, wah udah yang jelek-jelek aja. Gitu. Pas ketemu orangnya, ngedenger apa yang disampaikan, kelepek-kelepek. Nah, itu namanya flourish. Gak bisa bohong, pernah gak sih ketemu orang yang orang itu hadir mau gak mau kita bawaannya harus jadi jaga adab kita. Segen gitu ya. Ibarat pengendara motor ketemu polisi, langsung buru-buru jaga adab kan. Nyetir asal oke, langsung kia atau sigap. Megang seat belt, apa, dompet di mana, ada kan ya. Nah ini berarti polisi flourishing ya. Ada intel di sini yang menyimak saya. Ini lagi muji nih polisi. Flourish. Nah itu tuh tipe-tipe orang yang flourish. Kehadirannya dilihat, keberadaannya betul-betul mengada. Membuat orang di sekitarnya tuh ngerasain. Namanya flourish ya. Nah itu indikatornya. Nyampe kesininya gimana? Atuh hese, bener gak? Iya jawabannya emang iya susah. Ya untuk flourishing itu susah. Kalau di ilmu psikologi ya, kata teori-teori psikologi positif, orang itu bisa flourish itu ketika dia kemudian, jadi sebelum flourish ada yang namanya meaning. Nah, di sininya namanya meaning. Orang nggak bisa flourish, nggak bisa mekar sebelum dia bisa ngasih makna. Sama apa? Sama realita. Nah, masalahnya kita suka ada di realita kita nggak? Nyadar nggak sama realita kita? Gitu. Tadi aku ngobrol di belakang panggung ya, ngobrol. Ada kecenderungan kita, kan aku lagi neliti terkait judi sama pinjaman online ya. Jadi kita teh karena saking seringnya dipapar sama sosial media, tingkat imaji kita tinggi. Nah, variabel psikologisnya namanya mental time travel. Kita gampang banget buat terbang ke masa depan dan masih juga mudah untuk terbang ke masa lalu. Jadi kehidupan kita saat ini tuh banyak banget dipengaruhi sama pikiran-pikiran kita di masa lalu dan ekspektasi-ekspektasi kita di masa depan. Nah, temuan aku di penelitian aku kemarin itu adalah gini. Saking lebarnya si mental time travel, saking lebarnya mental time travel, baru niat minjem atau baru ada rencana bakalan dapat uang, udah banyak rencana pengeluaran ke depan. Kebayang gak sampai sini? Jadi uangnya belum dapat, tapi rencana belanja teh udah lengkap dan detail. Itu yang bahaya tuh. Tapi rencana mayarnya buat bayarnya gak ada. Nah itu yang buat gitu. Dan
kebayang ya, ke masa lalu gampang akses, tapi nggak pernah bisa belajar dari masa lalu. Jadi banyak orang-orang yang susah kemudian melunasi hutang-hutangnya, dia nggak pernah belajar dari pengalaman masa lalu gitu. Masa lalu ini tuh kan udah jelas-jelas usahanya nggak maju dengan melakukan itu, udah jelas-jelas gali lubang tutup lubang. Terus bilangnya gini, dah aku mah nggak ada pilihan lain. Padahal ada pilihan lain, karena nggak ngelihat realita, nggak mau ngebuka mata soal realita. Yang kedua, apa coba? Terlalu gengsi. Dan akhirnya menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa skenario engkau sama aku teh jelek? Padahal itu pilihan sadarnya. Nah, di mana dulu Akang Teteh? Di realita. Nah, ini yang kemudian nyambung ke flourishing. Kalau di Indonesia orang susah untuk flourish, makanya kita jarang ngelihat orang bening. Jarang ngelihat orang seger tampilannya, tapi berkerut, kedutan, ya kerutan mulai banyak. Kenapa? Nah ini nih realitanya nggak pernah ada di saat ini dan sekarang gitu. Padahal kita teh dilatih sholatnya buat ngejaga realitas kita. Nah apalagi kemudian dapetin makna atau meaning. Bayang ya sampai sini ya? Jelas ya? Berat ya sampai sini ya? Ya udah tuh kalau gitu mah, kalau berat mah. Nah ini teh yang kemudian harus kita upayakan lebih lanjut karena boro-boro bisa flourish. Orang yang flourish itu kalau anak kecil yang flourish mah bikin kita tenang. Dia main, kita tenang dan nyaman. Itu anak yang flourish. Anak yang mencoba nyari meaning, yang ngoprek gitu ya. Anak yang sesuai realita, ya nyari tahu dia ada di mana. Cing kalau aku loncat, jatuh dan nyeri mual. Kan kita yang repot ngelihatnya. Kebayang ya? Jadi yang kurota ayun teh yang flourish. Jadi kalau kemudian kita jadikan sebuah pohon, Kang, berarti ini teh mesti gimana nanti caranya supaya ngejar ini. Nah kita ibaratkan diri kita seperti pohon. Akang Teteh pernah tes ini, psikotes, terus disuruh gambar pohon ya. Sebenarnya nggak ada tips dan trik ya, itu mana. Nanti orang psikologi pasti tahu nih, kalau saya gambarnya gini berarti kepribadiannya apa. Nah ini teh, nah apalagi kalau digarisin ya, ini tanah, cirinya apa. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, tapi bukan buat lolos psikotes ya. Ini kita belajar ini satu mata kuliah sendiri namanya psikologi proyeksi. Karena gambar itu jadi proyeksi diri kita, kepribadian kita. Kang gimana kalau yang gak bisa ngegambar? Yang penting kan bisa nulis. Mencoret itu kan bagian dari memproyeksikan sesuatu di dalam dunia nyata ya. Nih. Ini yang mengakar kuat itu adalah realita. Kalau kita gak napak, ya kita gak bisa mengakar. Akarnya di mana? Akarnya namanya iman. Kang aku mah insya Allah beriman Kang. Aslina tok keureut ceuli, aslina aku mah beriman. Salah satu ciri dari keimanan adalah mestinya yakin bahwa skenario Allah terhadap kita teh baik. Kalau kita kemudian ngeluh dan gak melibatkan Allah dalam kehidupan kita aja, itu lagi ngapung tah diri kita. Paham sampai sini ya? Clear ya? Contoh gini weh. Ya Allah, aku teh mau ke Al-Latif nah meni hujan gitu ya. Yakin gak bahwa ada apa ya? Nah orang-orang yang nyampe meaning mah ada makna lain di balik hujan. Gitu. Jadi kemarin aku tuh ke Purwokerto dijamu sama owner sebuah rumah sakit di sana di Purwokerto. Terus beliau cerita kayak gini, Kang tahu nggak? Beliau nanya kayak gini, kan aku ke Purwokerto buat raker ya untuk mengevaluasi 2023. Terus beliau nanya kayak gini. Kejadian 2023 apa yang bikin Kang Zen kesel? Yuk kita cari maknanya bareng-bareng. Aku 2023 ditipu. Ditipu gimana? Aku ceritain aja ya. Terus dia cerita. Ibu, kan dia ibu-ibu ya. Nggak mungkin kan bapak-bapak bilangnya ibu gitu ya. Ibu dulu sempat udah bayar lunas, nabung, bayar lunas buat umroh. Semua visa udah selesai, semua pokoknya lancar. Terus udah nyampe ke bandara. Pas di bandara, tiba-tiba si pengelolanya tuh, si penyelenggaranya tuh tiba-tiba gitu. Wah ada jamaah yang udah mulai marah. Ternyata 4 bis, ini tahun 2008 katanya. 4 bis akhirnya gak jadi berangkat saat itu. Yang lain udah marah, si ibu ini aku ngerasa ya sok bayangkan tuh hasil nabung. Udah lama dan mendambakan untuk berangkat umroh.
pertama kali, coba bayangin. Ternyata udah nyampe, wah udah senang pisan tuh, girang banget ya dari sini. 2008 tuh udah ada tol itu belum ya? 2008 kayaknya belum Marin ya. Bayangin kan kalau ternyata lewat puncak, jauh kan. Nyampe sana ternyata harus pulang lagi. Nah beliau tuh udah mau marah juga, udah mau ikut marah. Tapi entah kenapa diminta jeda. Diminta jeda. Sama diri sendiri tuh disuruh stop dulu. Udahlah biarin dah orang lain udah marah gitu ya. Maka dia diem aja. Kenapa aku pengen marah tapi malah disuruh diem. Dan pas masuk bis pulang juga dia diem. Orang lain mau marah-marah, ngamuk, ada yang nangis. Ini mah nangis enggak apa enggak ya, kecewa ada tapi enggak. So aku teh, serius bu kayak gitu? Bener. Nah pas di perjalanan berhenti lu di rest area ke kamar mandi. Terus kemudian ternyata dia ibu ini menstruasi. Langsung bersyukur, alhamdulillah. Kebayang kalau aku kemudian umroh dalam keadaan menstruasi atau rugi. Banyak ibadah yang gak bisa aku lakukan. Mungkin itu hikmah pertama ya Allah. Udah aja. Nyampe Bandung, wah yang lain masih marah-marah. Beberapa hari kemudian masih nuntut apa-apa. Dia mah diam aja. Terus kemudian apa yang terjadi? Kemudian kan anak-anaknya udah dititipin kan sama mertua, sama orang tua. Terus diambil lagi kan. Loh kan gak jadi, kenapa? Wah rame. Keluarganya ikut marah juga. Ya biasalah ya, gampang keselut kan ya, ada ribut. Terus entah kenapa katanya aku tuh disuruh diem aja. Diem. Akhirnya yang lain minta di refund, minta apa. Terus dia ditelepon sama yang punyanya. Bu, terima kasih ibu selama aku ngelihat ibu banget sama suami. Selama yang lain marah, ibu gak marah, selama apa ya. Nah bulan depan mau gak, masih berkenan gak berangkat sama kami katanya. Sama travel kami, masih berkenan gak buat berangkat? Insya Allah berkenan gitu. Nah ternyata kesabaran beliau itu, menahan dirinya beliau itu, dilihat banget sama seseorang yang kemudian orang itu juga bingung, nyari referensi buat berperilaku, orang kudu kumaha ya. Ya kondisinya aku katipu. Tapi lihat si ibu ini mungkin florist tadi. Ya, gara-gara florist tadi, oh aku ngikutin cara dia merespon aja gitu ya. Dan aku akhirnya tenang, damai dan malah dapat rezeki lebih katanya. Lalu bilang ke si ibu itu nelpon juga. Si ibu yang tadi ini katakanlah ibu A lah namanya ya. Ibu A ini belum memutuskan mau apa enggak ke si owner travelnya. Si ibu B ini udah keburu nelpon. Jeng, mau enggak ikut lagi yuk? Kalau kamu mau, aku mau. Kamu sama suami boleh. Bahkan kamu sama mama kamu, ibu kamu, mertua kamu juga boleh. Enggak, aku sama suami aja. Oh gitu? Bener ya, janjian ya. Nah ngomong aku sama suami aja tuh niatnya mau apa coba? Niatnya mau berangkat, mau memutuskan untuk ikut lagi. Tapi ternyata sama si ibu ini di-upgrade semua tiketnya. Yang tadinya naik ekonomi jadi bisnis. Makanya katanya sejak saat itu, aku selalu ngecek realita, memahami realita, dan ngasih jeda. Nah itu di psikologi namanya sistem tunda. Namanya apa? Sistem tunda. Tuh, ST, sistem tunda. Teman-teman boleh cek tokoh namanya Ern Cassirer. Ern Cassirer itu tokoh nulisnya Cassirer, Cassirer ya, Cassirer. Cassirer itu bilang kayak gini, yang membuat kita beda sama makhluk hidup lain adalah manusia itu punya sistem tunda. Orang-orang yang bisa ngelola sistem tunda itu adalah orang-orang yang kemudian akan dimuliakan di dunia karena dirinya. Itu bukan orang muslim loh yang bilang kayak gitu, sistem tunda. Kenapa? Karena kalau hewan mah, hewan jantan ngelihat betina apakah ada sistem tunda? Ente atau langsung gabruk. Ari akan ngelihat ahwat langsung gabruk. Ente atau bisa ngecot ahwat oke kan? Aduh ya Allah ya Karim. Nah contohnya gitu ya. Atau contohnya kalau singa ngejar rusa. Apakah kemudian ketika singa dapat rusaknya kemudian mati terus dimakan. Singanya kira-kira kenyang apa enggak? Kenyang kan? Sisa dagingnya masih banyak enggak? Masih banyak. Apakah singa mikir, enggak boleh ini dibagi sama yang lain, mau aku potong-potong dan simpan di kulkas? Kan ente, singa mengambil seperlunya,
ngambil sekenyangnya pergi, ya enggak? Ditinggalin tuh bangke, langsung datang yang lain kan. Hiena datang, kucing-kucing hutan yang kecil yang makan daging juga datang kan gitu ya. Jadi satu itu tuh kebagian satu ekosistem. Tapi manusia makan enggak, dia punya sistem tunda, punya jeda dan dari jeda itu bisa mikir ke depan, kebayang ya? Jeda inilah yang kemudian ngasih meaning. Iya ya Allah ya Rob, kita tadi kasih ini. Meaning ini yang ngasih sabar sama syukur. Sabar syukur ini memperkuat realita kita. Puter-puteran di sinilah yang menghasilkan flourish. Gitu. Kita teh sering kali gak ada jeda banget dalam hidup kita. Pengennya doa sekali diijabah ya gak? Ya Allah tahun ini please ya Allah. Udah mau 26 aku teh umur ya Allah. Masa tidak ada satu orang pun yang berjodoh denganku ya Allah tahun ini please. Kalau gak tahun ini aku takut aku jadi ager-ager ya Allah. Kalau ager-ager seperti Oki Jelly hanya dinikmati ketika orang lapar. Kan gak gitu ya. Pengennya teh deka mana atau mending baru-buru. Padahal kemanusiaan diri kita, kemuliaan diri kita terlihat ketika kita punya sistem tunda. Makanya saum itu ibadah satu-satunya yang intim banget sama Allah. Ya enggak? Yang lain makan bisa kelihatan kan? Saum itu enggak kelihatan. Kata Allah tuh di hadis qudsi kan saum itu untukku. Karena untuk memuliakan manusia nih punya sistem tunda. Orang-orang yang tidak punya sistem tunda gitu. Makanya nih Akang Teteh yang kemarin masih menggebu-gebu punya resolusi di 2024. Coba cek lagi jangan-jangan gak pakai sistem tunda. Asal gabruk. Lalu bilang, ternyata semua lelaki brengsek. Yang ada asal gabruk. Nah ahwat teh gitu di deketan teh nolak jual mahal pisan. Ya atuh cing sopan atuh piraku neng ta'aruf ya Akang mau ta'aruf. Gimana jawabannya neng please neng. Ping 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 pe pe pe. Itu sopan pisan. Enggak gitu caranya yang elegan. Ya kayak aku dulu ngelamar. Yang elegan dong. Datang ke bapaknya langsung. Istri aku gak tahu aku datang ke bapaknya. Aku udah pernah cerita belum ya kisah ini ya? Jadi aku waktu itu rumah dari Pasir Koja pindah ke Lewi Gajah Permai kan. Tiap maghrib dan isya itu datang ke Kiara Condong buat sholat maghrib dan sholat isya di Masjid Asyifa tuh Kiara Condong di situ. Tepat di belakang seorang imam yang merupakan bapak dari seorang gadis yang aku incer. Gitu. Pokoknya tiap kali assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah mudah-mudahan aku khusyuk ya Allah. Tapi memang udah ada niatan lain sih, tapi mudah-mudahan ya Allah ini juga jadi amal soleh ya. Tapi itu cara aku gitu ya, ya Allah. Bayangkan tuh jauh tuh di Lewi Gajah, naik dulu angkot yang Cangkorah sampai Bundaran. Naik yang ke Cimindi naik ke Lewi Panjang naik 05, baru masuk ke sana. Coba, nah terus ditanya, lama-lama udah sebulan tuh kayak gitu ditanya. Asa ningali wae kamu teh rumah di mana? Aya wargi, dalam hati wargi seiman. Suka saha, mana aya we wargi. Gitu. Ari kuliah di mana? Di psikologi UPI. Sama tuh sama anak aku gitu. Jadi memang aku lagi ngincer itu teman satu kampus. Dan aku tahu riwayatnya semua orang yang PDKT sama dia ditolak. Sama bapaknya, sama apanya, nggak boleh gitu. Aku mah PDKT langsung. Nah terus aku masuk ke rumah, ya tuh yang ke rumah yuk main. Itu tuh udah sebulan tak bolak-balik kayak gituan. Pak pik, ya Allah mudah-mudahan sebulan itu diterima ya Allah sholatnya ya Allah. Aku paling gendok kalau kerebut itu tempat di belakang itu. Jadi pengennya teh pas calon bapak mertua gini, aku teh ada di situ. Namun tempat ia direbutnya gondok tah. Jadi pura-pura jadi orang yang harus nempel gitu kan. Gitu. Duh, ini masa muda ya, Kang. Kalaupun mau ditiru effortnya, bukan. Untuk itu, astagfirullahaladzim. Akhirnya diundang ke rumah, terus si calon bapak mertua ini bilang, ya Neng ngambilin air gitu. Datang pas masuk ke ruang tamu, ih kenapa kamu ada di sini? Ya, gitu. Ya udah,
dah aku mah mau ke bapak gitu ngobrol. Emang kalau lagi ada apa? Lagi ada acara di situ organisasi. Organisasi naon lah. Orang jieun halawe, orang ketuana pokoknya mah. Ya gitu. Harus cek realitas. Effort itulah yang membuat kita punya makna kan. Meaning doing something. Kalau memang ini ya Allah, aku usaha gini ya. Kalau memang ini jodohnya, aku usahakan langsung ke jalur-jalur yang paling berkah. Bener nggak? Kalau ternyata dipersulit di tengah jalan, ya udah enggak. Itu mah Kang Teh tahu nggak? Aku kan dididik bukan orang NU ya. Aku mah pokoknya ngaji aja di Persis, diajaknya ngaji ke Piadek gitu ya sama mama sama tante teh. Atau udah abis deket sama bapaknya teh diajak atau tahlilan apa. Lumayan kan pulang ke rumah banyak ini. Ya Allah mudah-mudahan diluruskan niatnya ya Allah. Tapi jadi punya kolega, teman, nah dari situ aja. Baru Pak, aku teh ngerasa bapak teh kayak bapak aku. Dimaknai realitasnya, aku nemenin bapak ke sini, nemenin bapak ke sana. Kalau bapak berkenan, barangkali aku pengen punya bapak kayak bapak yang bisa ngebimbing sama kayak mama. Terus ditanya boga naon, ta eta. Ta eta ari boga naon mah atuh hese. Ya udah gini ya udah alhamdulillah. Alhamdulillah mertua aku baik banget. Jadi cuman minta yang penting maharnya harus diusahakan sendiri. Semua resepsi sama beliau ditanggungnya. Aduh alhamdulillah ya. Alhamdulillah luar biasa. Nah jadi curhat pribadi ya mah. Itu ya. Tapi udah gak apa-apa istri aku jarang mertua yang suka nonton mah. Mertua sampai sekarang suka diungkit tuh ya. Si abang mah baheula datang teu boga naon. Ditanya boga naon teh kadang kadon hahehe. Dari bingung ya mau menjawab masa aku punya cinta. Dan tapi aku belum tentu cinta sama istri juga. Waktu itu kan aku nggak tahu aku cinta apa enggak. Pokoknya sepertinya karena waktu itu kita satu kampus, aku ketua BEM. Nah dia teh sekretarisnya. Nah, tapi nggak ada suka-suka dan bogoh gitu biasa aja weh. Tapi siapa ya kira-kira yang bisa menampingi aku melewati visi misi hidup kan itu ya supaya untuk berdakwah. Anak muda teh gitu ya. Udahlah ke situ aja. Pas ngelihat kredibilitas orang-orang yang ngedekatin ternyata digituin sama bapak mertua teh. Ya udah aku kan harus nyari cara lain. Jadi naik deh aku teh ya sebulan bolak-balik. Nah itu. Itu tuh effort. Nah, kehadiran aku di situ teh kata bapak mertua mah, kata mama mertua, bapak mertua mah jarang ngungkit-ngungkit masa lalu. Mama mertua tak sok diungkit-ungkit wae mah. Ini mama kalau nonton ya masih suka ngungkit. Dulu abang mah teu boga sapeser-peser acan. Mama nu lieur jeung bapak gitu. Tapi kan sekarang aku buktikan ya bahwa sampai sekarang pun masih nggak punya apa. Gitu. Tapi kan bener, ya Allah doa beliau ya luar biasa. Itu mah mama mertua kayak mama aku. Makanya aku suka heran kalau ada orang yang nikah gak mau tinggal sama mertua. Aku mah beneran cinta sama mertua aku dah. Sayang, beneran nganggap mertua aku teh mertua mama dan orang tua aku udah. Jadi kalau ada menikah tapi yuk kita cepet-cepet lari dari mertua, dari orang tua. Gimana mau dapat flourish itu coba bayangin. Gimana mau hidupnya berkah, kebayang gak sih? Dia gak bisa dapat meaning arti nikah. Gak bisa memaknai arti berumah tangga, berkeluarga, berjejaring. Gak dapat meaning, dia gak mau lihat realita. Realita hidup kita itu kalau nikah itu tinggalnya sama mertua. Pasti interaksi sama mertua, kita butuh mertua. Anak pertama aku teh kita lagi susah banget. Udah minggu ke-40, wayahna kudu ngalahirkeun, gak ada kontraksi. Bingung atuh dah harus gimana kan? Uang gak punya atuh. Dah bukan siapa-siapa, belum jadi apa-apa, belum ngereyeh bisnis apa. Pokoknya nama lieur. Mau ke siapa aja pasti ke mertua kan, sama ke orang tua. Supaya silaturahmi tidak putus. Sambil merendahkan lidah atuh bingung. Diperiksa di Pindad ya karena rumah mertua kan tadi di Kiara Condong kan. Diperiksa ke rumah sakit Pindad, dokternya tuh udah bilang, ini mah detak jantungnya udah lemah, harus segera ditindak di sesar. Oh gitu ya. Aku ke administrasi, lihat price list ya. Tahun 2014 waktu itu, 13 jutaan gitu ya. Berat.
Nggak ada. Wah di rekening tuh cuman ada berapa 700 gitu. Udah ini mah ya Allah, ke Allah we dan ke mertua dan ke orang tua kan buru-buru nelpon. Akhirnya kita keluar dari rumah sakit, nanda tangan surat, ya memang kita memutuskan untuk keluar dan mereka nggak mau ngambil resiko kena malpraktek dan dituntut kan, gara-gara nanti ada bisa kita ada apa-apa. Dikituin, aku jadi takut kan. Pak tanda tangan dulu Pak, Bapak memutuskan untuk keluar dari rumah sakit karena kita takut apa-apa. Alas ya, berarti bakal ada apa-apa ini teh. Iya pada ini teh harus teh udah segera dioperasi. Alas kumaha. Nah, udah weh. Bismillah. Nah gitu tuh. Kalau nggak kena realita mah muter aja di situ. Akhirnya alhamdulillah sanksi susah sesot aja. Kita dapat rumah sakit yang agak bisa dinego ditawar, murah, lahir anak pertama. Udah, bismillah. Semua terlibat tuh ya, semua punya andil atas kelahiran anak pertama, semua bahagia, semua mendoakan. Ternyata meaningnya itu, kebayang gak sampai sini? Sok coba kalau kita mah sombong, udahlah tenang, gak usah bantu mah. Gak usah bantu Pak, padahal bukan pengen ngebantunya. Padahal pengen dilibatkan jadi bagian dari keluarganya yang penting, kebayang gak sampai sini? Bukan berarti, udahlah mama gak perlu tahu aku cita-cita apa, aku kerja apa, pokoknya nanti nerima duit aja. Mama pasti bangga sama aku. Enggak ada, bangganya itu karena dilibatkan. Karena involvement. Karena apa coba? Balik lagi ke pohon ini nih. Floris itu, ingat gak cerita aku tentang orang pensiunan tadi yang ngelihat bunga kita bahagia? Karena melihat prosesnya. Dari masih akar, disiangi, dipupuki, disirami, sampai ada bunganya itu melihat prosesnya, itu floris. Maka ketika florisnya seseorang tuh gak mungkin tanpa melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Jadi aku mah gak bisa di keluarga besar tuh, aku mah gak bisa jadi tokoh utama gitu ya. Harus jadi panitia. Karena aku butuh aku nih memahami semua proses yang terjadi. Butuh ditemenin semua prosesnya karena ada doa-doa yang mereka lontarkan. Makanya kalau Akang Teteh masih punya egil, bukan permusuhan, tapi egil. Rasa nggak enak ketemu saudara, aku mah dah lebaran oke Kang dateng ngobrol. Ya mending ngejauh gitu ya, mending di luar mending muter-muterin sendal kebayang nggak yang tukang rapi-rapi sendal. Jadi si Ganu sok rapi, padahal mah nggak mau ngobrol. Nah itu juga berarti ada yang salah sama cara kita memandang realitas. Gimana nggak bisa flourish? Sekeren apapun, sehebat apapun kita, flourish itu orang yang tidak flourish itu akan merasakan kehampaan. Muter-muter di sini aja, nggak punya makna, salah ngelihat realita, nggak punya makna, salah ngelihat realita, nggak punya makna, salah ngelihat realita, terusnya bolak-balik. Teman-teman boleh cek jurnalnya, semuanya sama. Dan mekanisme psikologis ini juga yang diajarkan banget sama Rasulullah, sama para sahabat. Gak pernah mereka gak memuliakan keluarganya, keluarga para pasangannya. Makanya Umar mah ketika Hafsah anaknya meninggal suaminya, buru-buru nyari pasangan dan pengen menantunya adalah orang-orang terbaik. Makanya nawarin ke Abu Bakar, gimana? Gitu. Makanya nanti yang bapak-bapak nih, nanti yang jadi ayah, ketika anak kita mulai balik, buru-buru langsung kita lincah, nyari lelaki terbaik yang kira-kira bisa melanjutkan visi misi dakwah kita. Lelaki terbaik, jadi jangan diantep, sok atuh neng cari, sok atuh kang cari, enggak. Kita sebagai orang tua yang harus mencarikan, seperti halnya Umar mencarikan, karena ini nih, supaya kita nanti ngelihat prosesnya, mereka melihat realita, proses memaknai kehidupan, dan insya Allah jadi flourish gitu. Ya Allah ya Rob, gak kerasa ya 211. Akang Teteh semua, jadi kata bunga adalah kata yang mestinya nunjukin bahwa kita tuh mekar sempurna dan orang itu yang ngelihat kita, ya aku seneng ngelihat kamu, ya makasih ya kamu udah hadir dalam hidup ini yang ngubah aku. Itu tuh orang-orang yang flourish. Yang adanya kamu, hidup aku jadi berseri. Keberadaan kamu ibarat editor video ngasih warna, color grading. Ibarat aplikasi kamu ngasih filter yang membuat aku jadi istimewa. Nggak ada kamu mah, aku mah data mentah. Aku foto asal jepret, tapi keberadaanmu ibarat AI. Yang membuat aku punya meaning.
Nah, hal-hal itulah yang kemudian perlu kita latih dan gali. Di mana? Di sini nih Kang. Teh, punten ini mah realita. Sekiranya teu mampu mah jangan. Tapi sekiranya pengen, wujudkan di realita. Kebayang ya? Jangan ngomong-ngomong privilege, jangan cuman omon-omon. Lakukan. Ya. Nah, balik lagi. Tapi semua proses pertumbuhan ini nggak bisa sendirian. Dia perlu melibatkan orang-orang terdekat kita. Istilahnya strong ties ya. Orang yang benar-benar kenal langsung sama kita, dekat langsung sama kita, yang betul-betul tahu persis proses perubahan kita. Nah, mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadikan kita mau ya untuk merenovasi relasi kita, mau betul-betul mengevaluasi kehadiran kita di mata orang lain, sehingga kita sering mengevaluasi diri bahwa kehadiran aku tuh sungguh bermakna dan flourish ya, membuat orang tuh menjadikan kita teh bunganya mereka, bunganya di masyarakat ya.